Shalom, selamat pagi sahabat Radio Tapanuli dimanapun sahabat berada pada saat ini. Senang sekali saya Evangelis Cecilia Bewatimena STH MPDK boleh hadir menemani sahabat Radio Tapanuli semuanya dalam program sharing pagi di pagi hari ini, dan kita akan sharing tentang firman Tuhan. Dan seperti biasanya sahabat, saya hanya 1 jam, dan dalam waktu 1 jam ini saya ingin mengajak kita semua merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami yang berdosa ini, Engkau layakkan kami untuk kembali duduk diam seperti Maria di bawah kaki salib-Mu, di bawah kaki-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mau mendengarkan apa yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, yang sudah Engkau sembunyikan di balik salib-Mu. Dan biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu semata-mata berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini, kami semua diberkati, kami memperoleh kekuatan yang baru, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin 7 kali bersama dengan saya. Amin, 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 amin. Termeterai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini judul atau topik yang akan saya angkat pagi hari ini adalah kuasa perkataan. Mungkin di gereja saudara atau mungkin saudara tahu ya mengenai tentang kuasa perkataan ini, atau mungkin saja saudara merasa asing, tidak pernah mendengarkan kuasa perkataan ini. Ya, kuasa perkataan itu seperti apa sih? Ya. Kuasa perkataan itu untuk apa sih? Ya. Pagi hari ini saya ingin mengangkat ini karena Tuhan berbicara kepada saya tadi pagi. Anakku, aku ingin engkau menyampaikan tentang kuasa perkataan. Lalu saya tidak bertanya terlalu jauh, tetapi saya bilang, ayatnya mana Tuhan? Atau aku cari sendiri. Ketika doa pagi tadi, Tuhan kasih ayat ke saya. Ya. Mari kita baca bersama-sama ayat yang diberikan Tuhan ini kepada saya. Amsal 8 ayat 20. Ya, Amsal 8 ayat 20. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah menemukannya katakan amin. Oke. Kita akan baca bersama-sama. Amsal 8 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan dahsyat dan luar biasa pagi hari ini. Kalau kita bicara tentang jalan, ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, itu sudah pasti. Ya. Dan kalau kita ingin memperoleh kuasa perkataan, maka kita harus berjalan dalam jalan kebenaran, ya, dan di tengah-tengah jalan keadilan. Ya. Saudara bayangkan kalau jalan kebenaran itu berada di tengah-tengah jalan keadilan, ya. Kalau kita berbicara tentang hukum duniawi, ya, itu ada tentang dalih bersalah atau apalah itu ya. Suami saya yang lebih tahu karena dia orang hukum. Kalau saya taunya hukum duniawi, hukum surga saudara, bukan hukum duniawi. Nah, di hukum duniawi itu yang saya tahu ada
keadilan, ya, ada keadilan. Nah, untuk memperoleh keadilan itu tentunya hakim akan melihat kebenaran, ya, kebenaran dari masalah atau kasus yang sedang diadili saat itu atau yang sedang dibawa ke pengadilan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang hukum surgawi itu tidak beda jauh sebenarnya. Nah, keadilan Tuhan kepada kita, ya, itu akan terjadi ketika kita melakukan, ya, perintah Tuhan, kebenaran yang kita yakini bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah Raja yang adil, yang selalu benar, dan kita yang berdosa ini, yang setiap hari selalu jatuh dan jatuh dan jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena iblis memang tidak mau melepaskan kita, saudaraku. Hari ini mungkin kita bilang, Tuhan, aku bertobat, aku tidak mau melakukan dosa ini lagi, aku tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Tetapi iblis tahu, saudaraku, dia lahir, dia duluan ada, itu mungkin 1000 tahun ya, 1000 tahunnya Tuhan sebelum ada kita. Ya, kita apa sih? Ya, kita bukan apa-apa. Dan Tuhan tuh marah kepada kita ketika kita tergoda lagi sama iblis. Iblis tahu kelemahan kita, iblis tahu kelemahan si Cecilia. Ya. Oh, Cecilia itu suka begini, oh Cecilia begini, oh Cecilia, pikiran Cecilia itu begini. Aku masuk dari sini, aku mau menyerang dia dari pikirannya, aku mau menyerang dia dulu dari ekonominya, aku mau menyerang dia dulu dari krisis kepercayaannya. Luar biasa. Dan itu terjadi ketika iblis mengetahui kelemahan saya. Dia datang dengan bala pasukan penyerang yang dahsyat, yang tangguh, ya. Lalu dia menyerang saya habis-habisan, ya, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Wow, saya terkepung dan akhirnya saya jatuh. Tetapi Tuhan adalah Allah yang sangat adil. Dia katakan kepada iblis, kau boleh ganggu si Cecilia, tapi kau tidak boleh ambil nyawanya. Dan luar biasa, Tuhan ajarkan kepada saya bagaimana saya harus ketika saya jatuh, saya tidak akan jatuh tergeletak, dan ketika saya akan jatuh, saya akan pegang tangan Tuhan sekuat mungkin. Saya bilang, Tuhan, bantu aku, ya, kirim malaikatmu. Dan Tuhan kirim malaikatnya, ya, malaikat penerobos selalu membantu saya. Malaikat Mikael juga demikian, dan malaikat Serafim, ya, luar biasa. Ya, 3 malaikat ini selalu menyertai saya dari dulu, dari mulai saya lahir sampai saat ini. Dan saya sudah melihat mereka luar biasa. Ya. Mungkin saudara menganggap saya berhayal, mungkin saudara menganggap saya gila, mungkin saudara menganggap saya, ya, I mean you think I'm crazy, but it's true. Ya. Ini adalah kenyataan. Saya sudah melihat malaikat, dan bukan hanya saya. Anak saya sudah, ya, Bella dan Angel sudah. Ya, saya cerita sedikit, ya. Sebenarnya kalau saya pribadi sudah sering melihat malaikat. Ya, pertama kali saya melihat malaikat itu tahun 94, ya, tahun 94 akhir. Waktu itu saya baru pindah kampus, ya, pindah kuliah dari Salatiga, dari UKSW Salatiga itu menuju ke sebenarnya STT Jakarta, ya. Tujuan saya itu STT Jakarta, tapi entah kenapa Tuhan malah menyuruh saya itu ke belakang STT Jakarta, dan di situ ada STT Dulos. Saya masuk, bergabung di situ. Nah, hari pertama saya masuk, bapak saya mengantar saya, ya, sampai ke terminal. Saya naik bis Patas, ya. Bis Patas itu menuju ke kalau nggak salah ke Senen, ya, ke stasiun Senen atau terminal Senen. Nah, pada saat itu saudara, bapak saya pesan begini. Nggak biasanya dia mengatakan seperti itu, tapi kali itu saya yakin, saya akhirnya tahu bahwa itu Tuhan berbicara melalui bapak saya. Nanti kalau kamu naik ke bis, kamu cari tempat di tengah, duduknya di pinggir jendela.
nanti kalau terjadi apa-apa langsung nunduk peluk bawah kursi. Saya waktu itu cuma ketawa aja, papa ini lucu, papa doain aku biar celaka ya. Terus bapak saya bilang enggak, siapa tahu terjadi nanti. Lalu singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika saya naik itu saya ya seperti biasa, saya memang anak yang bandel, saya memang tidak pernah menurut ya. Saya duduknya di belakang, karena saya suka duduk di belakang ya. Karena di belakang tuh saya bisa memandang kiri kanan tuh, pokoknya pemandangannya bagus. Nah, ketika saya duduk di belakang, saya terus seperti ada yang mendorong saya, ayo ke tengah, ayo ke tengah. Nah, karena saya merasa risih ya, aduh kenapa sih kok saya jadi seperti nggak tenang gitu ya. Lalu akhirnya saya duduk di tengah, baris tengah, dekat pinggir jendela sesuai anjuran bapak saya. Dan saya lihat kok penumpangnya sedikit ya, cuma 5 orang waktu itu ya. Tapi it's okay ya, saya tetap seperti biasa, saya berdoa, Tuhan Yesus lindungi aku dalam perjalanan ini. Lalu singkat cerita, di tengah perjalanan bisnya oleng ya. Ketika bisnya oleng ya, agak bergoncang gitu, akhirnya kami disuruh konduktor supaya berdiri ya. Kami berdiri dan saya baru sadar ternyata bis patas yang saya tumpangi itu jalan dengan hanya roda sebelah kiri ya, dan sebelah kanan itu saya hanya melihat ada cahaya putih ya. Dan saya nggak tahu kalau yang mengangkat bis saya itu adalah malaikat Mikael ya. Nah, saya hanya lihat ada cahaya putih, terus ada api-api gitu. Nah, saat itu ada bis yang dari arah berlawanan itu menerobos tiang pembatas ya, lalu ke tengah, dan kemudian karena akhirnya ya saya teriak Tuhan Yesus tolong ya. Kemudian ada beberapa orang juga yang histeris di situ yang ikut dengan saya, tapi mungkin hanya saya berdoa ya. Saya bilang Tuhan Yesus tolong. Jantung saya seperti mau berhenti ya. Kenapa? Karena kami jalan itu hanya dengan roda sebelah kiri ya. Dan akhirnya ketika saya bilang Tuhan Yesus selamatkan kami, lalu kami tidak jadi menabrak ya. Padahal di depan kami itu sudah terjadi tabrakan beruntun, dan kami, mungkin hanya kami ya saat itu yang selamat. Bis kami itu langsung berhenti dengan roda yang normal maksudnya ya, dan berhentinya itu pas di tempat bis yang dari arah Purwokerto itu menuju ke Jakarta ya. Itu saya lupa itu jalan tol di mana ya, pokoknya yang tinggal di Jakarta pasti tahu. Nah, saya lihat bis itu mulai berasap ya, dan banyak sekali orang yang jatuh dari bis itu. Lalu saya lihat ada ibu-ibu, dia meluk bayi ya, dia jatuh ya, bayi itu nggak apa-apa ya. Yang lainnya saya lihat udah jatuh, dan orang-orang juga sudah turun dan berlarian untuk menolong penumpang yang di bis itu. Nah, ketika ada api yang mulai menjalar di bis itu, saya teriak, saya bilang Tuhan Yesus tolong selamatkan. Ketika tangan saya mengarah ke bis itu, saya lihat betul itu yang cahaya putih, ada api-apinya yang di samping kanan bis kami itu terbang langsung ke bayi itu ya. Dan saya lihat betul bayi itu seperti diangkat ya, dari tangan ibunya ya. Karena kalau tidak diangkat, ada bapak-bapak yang jatuh menimpa ibu tersebut ya. Kalau seandainya bapak-bapak itu jatuh menimpa ibu tersebut, otomatis bayi itu pasti tidak selamat. Tapi luar biasa, itu pertama kali saya melihat malaikat bekerja, dia mengangkat bayi itu dan menaruh ke tempat yang aman. Nah, setelah besoknya saya nonton berita di TV, ternyata itu adalah bis yang tujuan dari Purwokerto menuju ke Jakarta, dan ya ke stasiun Senen ya, maksudnya ke terminal Senen, tempat perhentian terakhirnya. Dan di situ akhirnya terbakar, dan kalau tidak salah ya, saya lupa ya, mungkin di internet masih ada, itu banyak yang tewas karena terbakar, dan termasuk ibu dari bayi itu mungkin ya meninggal, tapi ada berita bayi yang selamat dari kecelakaan itu. Dan saya bersyukur sekali
saya bisa menjadi saksi hidup saat itu saya melihat. Dan luar biasa, sejak saat itu saya sering melihat malaikat Mikael yang saya yakini, ya Bapak Ibu Saudara. Dan sampai hari ini saya sering melihat, ya, bahkan ketika saya masih khotbah di radio tetangga, itu jam 5 pagi saya sudah start, dan itu hujan lebat saat itu, saya ingat betul. Saya lari dengan kecepatan yang mungkin 120, ya, menerobos hujan yang sangat lebat, dan saya agak kesulitan melihat ke depan karena kaca helm saya berkabut. Lalu yang saya lihat, tiba-tiba di bawah tubuh ikan ini saya harus ke kanan, tapi saya lihat ada mobil, dan saya tahu itu Kijang Innova, ya kan, itu baru-baru muncul Kijang Innova. Ya, saya lihat lampu panjangnya itu menyorot ke saya, dan saat itu yang terucap dari mulut saya adalah saya bilang, Tuhan Yesus tolong aku. Dan ketika saya lihat ada tangan, ya, tangan dengan jubah putih, saya waktu itu berpikir itu tangan Tuhan Yesus, ya, karena saya bilang Tuhan Yesus tolong aku. Ya, tangan itu mengangkat roda depan sepeda motor yang saya bawa, yang saya kemudikan itu, ya, lalu mengangkat ke sebelah kiri. Ya, Bapak Ibu Saudara bayangkan itu saya stang kereta itu, stang sepeda motor itu sudah saya arahkan ke kanan sebenarnya, tetapi kok bisa, ya, saya langsung dipindahkan ke kiri, dan mobil Kijang Innova itu yang dengan kecepatan yang luar biasa tinggi juga, ya, melintas, ya, shoot gitu. Dan saya, karena kecepatan saya juga tinggi, setelah dipindahkan ke kiri, ya sesuai dengan stang yang ke kanan, ya ke kanan juga, ya, lari sepeda motor itu. Dan ketika saya sampai di sini, di bawah studio ini, itu saya, karena jalannya masih rusak, ya Bapak Ibu Saudara, saya masuk ke kanan, sebelah kanan itu pencucian mobil dulu, yang sekarang sudah tempat lomba burung. Ya, di situ tidak biasanya itu tidak dipalang, tidak dihalangi jalan kami, tetapi pada saat itu mereka memalang, ada bambu-bambu atau kayu yang menghadang sepanjang jalan itu, lalu ada ban truk, ya, ban truk itu disusun 3, bayangin Bapak Ibu Saudara, 3 ban truk, ya, kebayang nggak tingginya itu kayu-kayunya itu. Dan saya yakin 100%, ya, kalau logika kita pakai, saya pasti menabrak dan saya terjungkir balik, ya. Tetapi kembali keanehan terjadi, ya. Saya tidak bisa ngerem, dan saya lihat kembali tangan yang sama dengan jubah putih yang berkilauan itu mengangkat roda ban depan sepeda motor saya itu melewati, jadi loncat sepeda motor saya itu, diangkat melewati palang ban truk yang tersusun 3 itu. Dan hujan masih sangat lebat. Dan saat itu semua khotbah yang sudah saya susun tidak jadi saya khotbahkan, tetapi saya bersaksi, dan Tuhan bicara di situ, dan luar biasa ada banyak sekali jiwa yang diberkati melalui kesaksian saya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebenaran. Kebenaran Tuhan itu harus kita ikuti, harus kita jalani. Ketika saya mengerti tentang apa arti kuasa perkataan, saya bertanya kepada Tuhan, ya, Tuhan, apa yang menjadi landasan aku untuk percaya bahwa aku punya kuasa perkataan? Mari kita lihat dalam Lukas 4 ayat 32, ini ayat yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya ketika saya bertanya. Ya, saya akan bacakan bagi saudara. Lukas pasal 4 ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Ayat ini Bapak Ibu Saudara yang membuat saya yakin bahwa memang setiap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang pilihan Tuhan, akan memiliki kuasa perkataan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sedikit juga ingin menceritakan tentang malaikat serafim, karena saya membawa apinya Tuhan. Ya, ketika setelah baptis selam itu saya bisa berbahasa roh, dan ternyata bahasa roh saya itu berbeda dengan yang lain, karena bahasa roh saya adalah bahasa yang khusus untuk Tuhan. Dan ketika ada orang yang minta didoakan dan dia berdoa, saya translate dengan bahasa roh, dan itu kecepatan jawaban Tuhan itu luar biasa dahsyat, ya, luar biasa, langsung terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu termasuk dalam bagian kuasa perkataan. Tahun 2015 yang lalu, saat kami mau membuat KKR dari tim Bahtera di sini, saya sudah meneliti tentang malaikatnya. Terus saya lihat ada bintang besar sekali, lalu di atas rumah saya, dan bintang itu bergerak ke kanan ke kiri seperti terbang. Saya lihat ini kunang-kunang atau bukannya. Saya ambil kamera handycam yang besar, saya sorot, dan ternyata apa yang saya temukan itu sangat membuat saya terkaget-kaget. Yang saya sorot, ya, anak saya Angel bilang, "Mami, kenapa sih nyorot meteor? Meteor itu ya biasa gitu." Terus saya bilang, "Coba kamu perhatikan, apakah meteor itu bisa jatuh lalu naik lagi?" Angel waktu itu ketawa, "Mami, ini lucu ya." Terus tapi ketika dia penasaran, dia juga ikut melihat. "Iya ya, Mi, kok meteor bisa terbang lagi ke atas?" katanya. "Itu kayaknya bukan meteor deh." Lalu anak saya Bella datang, terus diketawa. "Kalian kenapa sih lucu banget? Jangan kayak orang gila lah. Itu bukan malaikat, itu bintang," katanya. Terus saya bilang, "Coba kau perhatikan, masa ada bintang bisa ke kanan ke kiri kayak terbang gitu?" Terus Angel bilang, "Mami, coba pakai bahasa roh Mami, panggil supaya turun." Terus saya coba pakai bahasa roh, terus dia tiba-tiba turun. Dia turun. Terus Angel bilang, "Iya Mi, dia turun." Terus kebetulan ada anak-anak saya yang lain, Jeremy dan Michelle juga lagi main dengan teman-temannya di depan rumah. Lalu mereka ikut datang, terus mereka mulai nyanyi-nyanyi, terus saya suruh baca firman Tuhan. Dan saat itu saya tetap sorot pakai handycam, dan luar biasa kami bisa melihat ya, bagaimana dia turun, lalu dia naik dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, pada satu hari sebelum KKR waktu itu, anak saya Bella bilang begini, "Mami, kalau Mami bisa panggil malaikat Mikael dan aku lihat, ya, aku bisa lihat, aku mau dibaptis selam," katanya. Lalu saya bilang gini, "Oke, besok kita panggil." Dan ketika kebetulan hari itu hari Minggu, kami seperti biasa, Angel dan Bella itu siaran acara rohani Kristen di radio ini, ya, posisi masih menghadap ke sana. Dan itu dulu belum ada ya Welcome to Sibolga Kota Ikan, tapi di antara Welcome Sibolga Kota Ikan itu dengan tempat ini, ya, tepatnya di atas ya kota Sibolga ya, di situ. Itu ada cahaya seperti api, ya, ada kayak api, bentuk api, tapi dia punya sayap, dia terbang, dia seperti ini, ya, statementnya seperti ini. Dan saat itu Bella melihat dari sini, ya, mereka sedang acara rukes, bukan rukes, remaja bersaksi, ya.